Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dwi Putri dengan NIM 240600013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan pembelajaran menurut saya. Di sini juga saya memenuhi tugas UAS strategi belajar mengajar dengan Bapak dosen pengampunya, yaitu Bapak Jajang Bayu Kelana MPD. Di sini saya mengambil tema lingkungan dan subtemanya cinta terhadap lingkungan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Beberapa tujuan pembelajaran tentang usaha menjaga lingkungan. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan cara menjaga kebersihan lingkungan, yaitu contohnya dengan kerja bakti. Yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh usaha pelestarian lingkungan hidup. Dan yang terakhir, siswa dapat menyampaikan manfaat menjaga kebersihan rumah, sekolah, lingkungan masyarakat dengan percaya diri. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam menjaga lingkungan meliputi pengertian pelestarian lingkungan hidup, tujuan pelestarian lingkungan hidup, contoh tindakan untuk menjaga lingkungan, dan peran siswa dalam pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menjaga lingkungan antara lain yang pertama, pembelajaran berbasis alam. Nah, metode ini memanfaatkan alam sebagai sumber dan tempat belajar. Yang kedua, pendidikan berbasis lingkungan. Metode ini mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai-nilai terkait lingkungan alam ke dalam pendidikan formal maupun non-formal. Yang ketiga ada discovery learning, yaitu model pembelajaran yang dapat membentuk sikap peduli lingkungan pada siswa. Dan yang terakhir ada outdoor study, yaitu metode mengajar di kelas yang mengajak siswa lebih dekat dengan sumber belajar. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran meliputi yang pertama, pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini kita bisa mengajukan pertanyaan ke siswa bagaimana cara menjaga lingkungan. Dan kita juga bisa menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran ini dan memberikan contoh untuk menjaga lingkungan. Yang kedua, kegiatan inti dari pembelajaran. Nah, kegiatan inti dari pembelajaran menjaga lingkungan dapat berupa yang pertama, ajak siswa menempelkan gambar atau poster terkait kebersihan lingkungan di papan tulis. Yang kedua, kita juga bisa membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk berdiskusi menganalisis gambar atau poster tersebut. Nah, selanjutnya catat hasil analisis gambar atau poster di kertas folio dan siswa membaca hasil diskusi dari setiap kelompok. Nah, kita juga sebagai guru bisa mengomentari atau memberi saran hasil diskusi siswa tersebut. Dan yang terakhir, kita sebagai guru bisa memberikan reward kepada setiap kelompok. Yang ketiga ada penutup. Penutup pembelajaran tentang menjaga lingkungan, kita bisa mengajak siswa untuk menjaga lingkungan bersama-sama agar tidak menimbulkan dampak buruk dan mendapatkan manfaat yang besar. Selanjutnya ada media pembelajaran. Beberapa media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menjaga lingkungan yaitu yang pertama ada Coboy, yaitu singkatan dari Ecoboard Play, yaitu permainan edukatif yang dimodifikasi dari monopoli, dilengkapi kartu perintah untuk melaksanakan aksi menjaga lingkungan. Yang kedua ada Kokedama, yaitu teknik menanam tanaman dengan lumut sebagai media yang dapat mengajarkan cara merawat lingkungan. Yang ketiga ada animasi flash interaktif, yaitu media yang dapat digunakan untuk mengenalkan pelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, media pop berbasis karakter, yaitu media yang dapat mencontohkan sikap peduli lingkungan. Dan yang terakhir, lingkungan sekitar sekolah. Media pembelajaran ini memiliki nilai-nilai yang berharga. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu instrumen evaluasi pembelajaran untuk menjaga lingkungan dapat berupa lembar penilaian diri yang berisi pertanyaan dan pilihan jawaban mengenai sikap peduli lingkungan siswa. Lembar penilaian diri ini dapat dilengkapi dengan pendalaman konsep untuk membantu siswa memahami kembali konsep pencemaran lingkungan, kisi-kisi soal dan petunjuk penggunaan lembar penilaian diri. Adapun contoh-contoh instrumen evaluasi, yang pertama contoh instrumen tes yaitu pilihan ganda, pilihan benar salah, menjodohkan kata, dan isian singkat. Yang kedua contoh instrumen non-tes yaitu angket atau kuesioner, interview, observasi, skala bertingkat, dan dokumentasi. Untuk membuat instrumen evaluasi pembelajaran, kita sebagai guru dapat membuat kisi-kisi soal, membuat soal, dan membuat kunci jawaban. Selanjutnya ada kegiatan remedial dan pengayaan
pengayaan. Kegiatan remedial dan pengayaan dalam pembelajaran dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan dengan berbagai cara seperti yang pertama remedial. Nah, dalam remedial kita bisa memberikan buku pelajaran yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Jadi siswa itu dapat mengerjakan kembali soal-soal yang sudah dikerjakan sebelumnya. Dalam pengayaan kita bisa menugaskan siswa untuk membaca buku pelajaran terkait subtema atau tema selanjutnya. Jadi kegiatan remedial dan pengayaan dilakukan untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan. Nah, di sini juga ada tujuan kegiatan remedial dan pengayaan. Tujuan remedial yaitu untuk membantu siswa memahami kesulitan belajar yang dihadapi serta memperbaiki cara belajarnya. Tujuan pengayaan yaitu memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi siswa yang memiliki kelebihan sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minatnya, bakatnya, dan juga kecakapannya. Nah, dengan rencana rancangan pembelajaran ini, siswa diharapkan lebih memahami untuk menjaga lingkungan serta termotivasi untuk menjaga lingkungan sekitar. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.